Hijrah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin ke Yasrib atau biasa disebut saat ini kota Madinah. Anak-anak tahu tidak apa sih yang melatar belakangi hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah? Agar kalian tahu, simak terus video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah tentunya disebabkan karena banyaknya penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin, hingga akhirnya Nabi Muhammad pun memutuskan untuk para pengikutnya melakukan hijrah kembali, yaitu ke kota Madinah. Apakah kalian tahu apa alasan mengapa kota Madinah yang menjadi tempat tujuan hijrah? Yang pertama yaitu karena jaraknya yang tidak begitu jauh dari Mekah. Dan yang kedua, ada 6 orang penduduk Madinah yang masuk Islam saat musim haji pada tahun ke-11 kenabian. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Haris, Jabir bin Abdiwah, Qutbah bin Amir, Rafi bin Malik, dan Uqbah bin Amir. Dan mereka inilah yang diharapkan oleh Nabi untuk dapat membantu saudara-saudaranya yang akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya kita akan bahas peristiwa Bai'at Aqobah 1 dan Bai'at Aqobah 2. Nabi Muhammad SAW memiliki darah keturunan Yasrib. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib adalah putra dari seorang perempuan Khazraj yang paling disegani bernama Salma. Di saat Nabi dimusuhi di Mekah, orang-orang Yasrib tengah mencari figur pemimpin yang dapat menyatukan mereka. Dan Nabi Muhammad adalah figur yang memenuhi harapan itu. Disinilah awal mula terjadinya Bai'at Aqobah. Bai'at Aqobah terjadi 2 kali, yaitu Bai'at Aqobah 1 atau disebut juga dengan Bai'at perempuan dan Bai'at Aqobah 2. Apa itu Bai'at Aqobah? Bai'at Aqobah terdiri dari 2 kata, yaitu Bai'at dan Aqobah. Bai'at artinya perjanjian atau pengucapan sumpah setia untuk menaati sesuatu yang telah dijanjikan oleh seorang imam ataupun pemimpin, baik lewat ucapan ataupun tulisan. Adapun isi bai'at yaitu berupa hal-hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dan Aqobah adalah sebuah bukit yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah. Adapun Bai'at Aqobah adalah sumpah setia yang diucapkan oleh penduduk Madinah dari suku Aus dan Khazraj kepada Nabi Muhammad SAW di sebuah bukit yang bernama Bukit Aqobah. Sekarang kita masuk ke Bai'at Aqobah 1 atau disebut juga dengan Bai'at perempuan. Kenapa dikatakan Bai'at perempuan? Karena salah satu yang ikut bersumpah adalah seorang perempuan yang bernama Afra binti Ibnu Sa'labah. Bai'at Aqobah 1 ini terjadi pada tahun ke-12 setelah kenabian. Saat itu 12 orang suku Aus dan Khazraj berikrar di hadapan Nabi. Adapun isi perjanjian tersebut adalah 1. Tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak akan mencuri. 3. Tidak akan berzina. 4. Tidak akan membunuh anak-anak. 5. Tidak akan memfitnah dan menghasut. Dan 6. Tidak akan mengkhianati Nabi Muhammad SAW. Apabila mereka menaati isi sumpah tersebut, maka mereka akan mendapatkan balasan surga. Adapun yang melanggar, maka diserahkan kepada Allah. Apakah akan diampuni oleh Allah atau akan diazab? Berikutnya adalah Bai'at Aqobah 2. Bai'at Aqobah 2 terjadi pada tahun ke-13 dari kenabian.
pada saat musim haji di tahun tersebut, Nabi Muhammad SAW didatangi 73 orang laki-laki yang diantaranya adalah 62 laki-laki dari suku Khazraj dan 11 laki-laki dari suku Aus yang mereka berasal dari Madinah dan mereka bersumpah setia kepada beliau. Adapun isi baiat Aqobah kedua ini adalah yang pertama, mereka akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mereka akan membela Nabi Muhammad SAW dari segala ancaman. Setelah melaksanakan baiat Aqobah 2, mereka kembali ke Madinah untuk menyiarkan Islam. Dengan dua perjanjian tersebutlah Islam lebih berkembang di Madinah. Hal-hal yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh penduduk Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena sifat orang-orang Madinah lebih terkenal dengan sifatnya yang lemah lembut daripada penduduk Mekah yang lebih dikenal dengan sifat mereka yang keras kepala. Dua, karena Islam dapat mendamaikan mereka dari perselisihan antara suku Aus dan Khazraj. Dan ketiga, mereka benar-benar membutuhkan seorang Rasul yang bisa membimbing mereka kepada kebenaran, dan hal itu bisa mereka dapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.